Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Auran Rahmandiba dengan NIM 2023-11246. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus draft kontrak kerja dalam proyek konsultan engineering, yang dimana pendahuluannya kontrak kerja itu adalah dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak dalam suatu proyek dalam dunia engineering, yang dimana kontrak menjadi kunci untuk menjamin keberhasilan proyek dengan menetapkan peran, tanggung jawab, dan persyaratan teknik secara terperinci. Nah, latar belakang yang saya ambil itu terdapat kompleksitas proyek engineering, kebutuhan akar kontrak yang jelas dan juga lengkap, contoh dampak negatif kontrak yang tidak efektif. Proyek engineering seringkali melibatkan beberapa disiplin ilmu, teknologi tinggi, dan anggaran besar. Tanpa kontrak yang memadai, proyek bisa menghadapi risiko besar termasuk sengketa hukum, penundaan, dan pembengkakan biaya. Nah, studi kasus yang saya pakai di sini tuh adalah PT Global Engineering Solution, yang dimana proyeknya ini pembangunan kawasan industri di Jawa Barat. Masalah pada draft kontraknya itu adalah ketidakjelasan ruang lingkup pekerjaan, klausul penyelesaian sengketa yang lemah, kewajiban hukum yang tidak seimbang, dan solusinya sendiri adalah revisi ruang lingkup pekerjaan secara rinci, tambahkan klausul arbitrase atau yang mengacu pada bani, dan bagikan tanggung jawab secara profesional. Hasilnya adalah proses selesai tepat waktu tanpa sengketa hukum, meningkatkan reputasi dari perusahaannya sendiri. Lalu, detail masalah pada draft kontrak itu sendiri ada beberapa hal. Yang pertama, itu adalah ketidakjelasan ruang lingkup pekerjaan, kelemahan dalam klausul tanggung jawab hukum, ketidaksesuaian dengan standar hukum atau praktik internasional. Draft kontrak tidak menjelaskan detail mengenai pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga menciptakan potensi konflik. Selain itu, klausul yang mengatur kewajiban hukum itu tidak memperjelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran. Nah, selanjutnya solusi yang diusulkan itu adalah revisi struktur kontrak, kemudian penyelesaian klausul force majeure, dan penyelesaian sengketa, penyerahan dengan hukum lokal dan standar internasional. Nah, solusi ini mencakup penulisan ulang kontrak dengan melibatkan ahli hukum dan teknik untuk memastikan semua aspek proyek tercakup. Klausul seperti force majeure harus mencakup keadaan luar biasa yang mempengaruhi proyeknya. Nah, penerapan solusinya itu antara lain adalah seperti yang tadi dibahas di PT yang saya taruh di studi kasusnya, itu adalah langkah-langkah revisi draft kontrak, kolaborasi antara konsultan hukum dan konsultan teknis, dan evaluasi draft yang sudah diperbaiki. Terus, langkah-langkah meliputi analisis kontrak sebelumnya, diskusi antara semua pihak terkait, dan pengujian skenario untuk memeriksa efektivitas kontrak baru. Nah, pembelajaran dari studi kasus ini antara lain adalah pentingnya kontrak yang detail dan juga jelas, peningkatan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait, menghindari masalah yang berulang di proyek berikutnya. Lalu itu adalah kontrak yang jelas tidak hanya mengurangi potensi konflik, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan proyek dan peran masing-masing. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pemaparan saya kali ini adalah kontrak adalah dokumen yang hidup dan harus terus disesuaikan dengan kebutuhan proyek, dan melibatkan pihak hukum dan teknik sejak awal adalah langkah penting untuk keberhasilan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.